Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Lur, kalian tahu kan kasus satu ini? Momen ibu-ibu antri untuk meminta berkah dari tangan Gus Ilham Yahya. Pelakunya si Gus-Gusan ini sangat tidak bermoral. Orang tua dari anak-anaknya juga, astaga, logikanya kemana ya? Tolonglah lur ya, berpikir secara cerdas dan logis. Jangan mengidolakan oknum-oknum tokoh agama padahal udah jelas-jelas salah. Ini kalau kasusnya sudah selesai nih, jamaahnya masih banyak aku yakin. Karena memang darurat berpikir orang-orang negara kita ini lur. Tolong. Ya oke, sudah cukup emosinya. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Kalau hidup terasa sulit, mungkin semesta lagi ngeprank. Kali ini kita akan mengalor film berjudul The Void tahun 2016, bergenre horror thriller. Film ini mengisahkan tentang sekelompok orang yang terjebak di rumah sakit karena dikepung oleh anggota-anggota sekte sesat. Namun masih ada suatu hal yang jauh lebih mengerikan lur. Jadi langsung aja kita ke requestan pertanyaan lucu dari dulurku Adi Pamungkas ya. Cak mau nanya kalau, nah gimana kalau itu Cak? Wow, kalau itu tergantung ini lur. Dan kalau dipadukan dengan itu maka akan menjadi ini ya gitu. Monggo sketsaken. Pada suatu malam di Amerika, seorang pria bernama Vincent dan anaknya Simon mendatangi suatu rumah dan membunuh orang-orang di sana yang salah satunya dibakar hidup-hidup lur. Namun ada satu yang berhasil kabur, yaitu James. Namun anehnya semua kaca rumah tersebut ditutupi oleh koran dan terdapat lambang segitiga hitam di balik pintu depannya. Di lain sisi terlihat sesosok manusia berjubah putih yang lagi-lagi juga terdapat segitiga hitam di penutup wajahnya lur. Dan inilah kekosongan. Untungnya James ditemukan oleh polisi yang sedang patroli bernama Daniel. Lalu James pun segera dibawa ke rumah sakit terdekat dan di sana terdapat beberapa orang lur, yaitu Suster Allison alias istri dari Daniel, Suster Beverly, Kim si suster magang, ibu hamil yaitu Maggie bersama kakeknya Ben, serta seorang pasien sebut saja Poniran. James pun diberi obat penenang oleh Pak Dr. Richard dan terlihat beberapa luka bekas jarum suntik di pergelangan tangan James yang bisa jadi dia sering mengonsumsi narkoba lur. Namun darah yang ada di bajunya bukanlah darah James. Karena belum lama terjadi kebakaran di rumah sakit itu, alat medis dan obat-obat di sana tidak begitu lengkap karena sebagian besar sudah dipindah ke tempat lain. Namun setelah itu peristiwa yang sangat mengerikan pun terjadi karena tiba-tiba Daniel melihat Beverly yang membunuh Poniran dengan menujup-nujup matanya pakai gunting krik. Dan Beverly juga menguliti wajahnya sendiri lur. Lalu Beverly mengatakan jika dirinya sekarang sudah dikuasai oleh sesuatu. Dan Are you okay? Beverly, what? Jesus Christ. It's not me. Beverly, stop. Beverly, she attacked Daniel. I Give gotta... yourself a second, okay? Just come. Scene sempat memperlihatkan daging-daging merah entah apa itu. Juga ada bayangan gelap di awan. Sedangkan Daniel yang tadi pingsan telah siuman dan ditemui oleh atasannya yaitu Mitchell yang sudah melihat TKP pembunuhan di awal film. Dan Mitchell menganggap James lah pelaku dari kekacauan di sana. Maka dari itu James sudah diborgol meski dia masih belum sadar. Dan Mitchell juga meminta pistolnya Daniel. Setelah itu Daniel balik ke mobil patroli dan menghubungi kantornya via intercom, tapi nggak ada jawaban lur. Lalu tiba-tiba sosok jubah putih dengan lambang segitiga muncul kembali dan inilah yang terjadi lur. Hi. Don't let him close his. Hey! Stay awake, son. Hey!
Sumpah ngeri kali itu wajahnya Beverly, kenapa ya kan? Dan sepertinya orang-orang tadi adalah pengikut sekte misterius yang berlambang segitiga hitam. Sedangkan Daniel juga sempat ditusuk dan pingsan. Lalu film lagi-lagi menunjukkan daging merah yang berdenyut-denyut serta siluet orang tak dikenal. Setelah itu Dr. Richard berhasil menghentikan pendarahan Daniel dengan bantuan Allison dan juga Kim. Horornya gedung RS tersebut sudah dikepung oleh para pengikut sekte. Namun anehnya mereka tidak masuk ke dalam seperti menunggu sesuatu. Dan semua orang di RS kini terjebak di dalam. Karena jika nekat kabur, bisa-bisa mereka diserang seperti Daniel ya kan. Tak lama kemudian terdengar suara teriakan dari kamar James yang ternyata It looks like they've got the place. They're not trying to get in. Fucking Sony! Oh my God, please! Mitchell, you and I, let's go get the cars, okay? Are you with me? Iya, Beverly sudah berubah menjadi monster dan Daniel terpaksa membebaskan James. Setelah itu Daniel langsung mengambil kapak dan bersiap ke mobil bersama Mitchell untuk mencari bantuan. Namun tiba-tiba datang Vincent dengan senapannya dan Simon yang membawa kapak. Lalu James yang mengambil pisau langsung menodong Maggie. Karena sangat panik dan merasa terpojok, James pun menusuk leher Dr. Richard hingga tewas. Padahal Richard hanya ingin menenangkan James lur. Dan saat ada kesempatan, Ben pun menghantam James hingga pingsan. Sementara itu monster Beverly tiba-tiba muncul menyeret Mitchell dan saat kabur ke lift dia sempat tertembak oleh Vincent. Daniel pun nekat mendekati Beverly yang sedang membadok Mitchell dan dengan mudahnya Daniel dipentalkan. Tak lama kemudian Simon datang mengkapak Beverly sedangkan Vincent menembak endasnya yang baru tumbuh lagi lur. Monster Beverly akhirnya mati, lalu Vincent dan Simon juga memenggal kepala Mitchell yang sudah terkontaminasi oleh Beverly. Setelah itu Daniel menyuruh semua orang yang tersisa untuk kabur ke ruangan yang lebih aman dan Allison bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun Daniel juga masih belum tahu. Di lain sisi terlihat luka di leher Simon yang ditutup perban dan Vincent berencana membunuh semua orang di sana yang untungnya segera ditenangkan oleh Simon. Lalu Vincent pun berbisik ke Simon jika mereka bisa membakar rumah sakit tersebut dan membiarkan semua orang mati di sana agar memutus rantai penyebaran penyakit seperti monster Beverly karena dianggap bisa menular. Setelah itu Vincent menjelaskan jika sepertinya ada sesuatu yang seakan-akan memanggil semua orang sekte segitiga hitam untuk datang ke rumah sakit tersebut. Namun Vincent juga belum tahu apa maksud mereka dan dari mana monster Beverly berasal. We can't trust them. He can't answer. You believe me? What the fuck is going on, okay? There were things growing out. There is something calling them. Should I know? Setelah itu mayat monster Beverly dibakar dan dikeluarkan dari rumah sakit. Sedangkan Daniel kembali memborgol James. Sementara itu karena sebentar lagi akan lahiran, Allison harus mencari obat penahan rasa nyeri yang harus diambil di gudang obat-obatan. Awalnya Daniel melarang Allison pergi, tapi karena istrinya terus memaksa, Daniel pun berencana keluar dengan Vincent dan Simon untuk mengambil shotgun di mobil patroli serta pelurunya di bagasi. Jika berhasil maka Daniel akan menemani Allison pergi ke gudang obat-obatan. Untungnya Vincent dan Simon mau diajak kerjasama meski Vincent memaksa untuk memakai shotgunnya nanti. Dan untungnya pengikut segitiga hitam juga tidak terlihat di luar lur. Mereka pun membagi tugas. Simon mengambil peluru di bagasi, Daniel menyiapkan shotgun di kursi depan yang masih terkunci, sedangkan Vincent menjaga sekeliling. Tapi tiba-tiba muncul banyak anggota segitiga hitam dari dalam hutan. Sementara itu karena kondisi Maggie semakin memprihatinkan, Allison pun nekat pergi duluan ke gudang obat. Lalu tiba-tiba, Listen to me. You and your baby are... You have my word. Come on, goddammit!
Entah bagaimana nasib Allison setelah dihampiri oleh sosok misterius tersebut. Sementara itu Daniel dan Vincent akan pergi ke gudang obat untuk menyusul Allison, sedangkan Simon tetap bersama Ben, Maggie, dan Kim. Lalu tangannya yang terkena sabetan juga segera diperban. Akan tetapi saat Daniel dan Vincent melewati koridor, anehnya mayat Pak Dr. Richard tidak ada di sana. Padahal jelas-jelas tadi sudah koit karena ditikam James, ya kan? Setelah itu Daniel mengambil pistol bekas Mitchell dan mengambil obat-obatan yang diperlukan. Namun Allison juga tidak ditemukan di sana. Tapi tiba-tiba terdengar suara telepon dari ruangan Dr. Richard, dan ketika Daniel mengangkatnya, anehnya Dr. Richard masih hidup dan dia menelpon dari ruang otopsi. Lalu Dr. Richard menjelaskan bahwa setelah putrinya Sarah meninggal, Richard pun menjalankan sebuah penelitian demi menolong banyak orang. Selain itu di meja kerja Richard juga terdapat kotak kaleng berisi foto-foto tubuh manusia, anggota sekte segitiga hitam, pintu berlambang sama, dan ada sebuah buku berisi diagram-diagram aneh. Iya, dengan ini sudah jelas jika Richard lah dalang dibalik semua kekacauan yang terjadi. Dia jugalah yang menculik Allison, entah bagaimana nasibnya sekarang. Tell me what you've done, Richard. Richard, tell me. Beverly found it. I assure you, my intentions are altruistic. Please, can you please? You tell me, goddamn. Losing my daughter, Jane, but I'm doing what I have to make it right. Daniel pun terpaksa menyuruh Kim yang masih magang untuk membantu persalinan Maggie dengan obat-obatan yang Daniel dan Vincent bawa dari gudang. Jelas Kim sempat menolak, ya kan Lur, karena dia tidak berpengalaman dan khawatir tidak bisa menyelamatkan nyawa Maggie maupun bayinya. Namun karena tidak ada cara lain, mau nggak mau Kim akan membantu persalinan. Setelah itu Daniel memberikan walkie-talkie ke Kim agar bisa terus berkomunikasi dengannya yang akan mencari Richard serta Allison. Dan sebelum pergi Daniel juga meninggalkan kapaknya di sana untuk berjaga-jaga. Setelah itu Daniel, Vincent, dan Simon mengancam akan memotong jari James jika dia tidak mau jujur tentang siapa Richard sebenarnya. Karena ternyata Vincent menemukan foto James di kumpulan foto-foto yang dia temukan tadi di ruangan Richard. James akhirnya mengaku jika otak dari semua ini adalah Richard dan menjelaskan jika awalnya dia hanya diajak oleh seorang wanita semlehoi untuk datang ke rumahnya. Ya betul, rumah yang kita lihat di awal film, Lur. Tapi ternyata di sana banyak orang-orang berjubah putih yang menonton James saat berasal lole dengan wanita tersebut. Bahkan mereka melakukan pembunuhan untuk dijadikan sebagai persembahan. Setelah itu Daniel, Vincent, juga Simon lanjut mencari Richard dan Allison sambil membawa James. Mereka pun akan pergi ke ruang otopsi dan harus melewati basement, tempat di mana bekas insiden kebakaran yang belum lama terjadi. And she told me she followed her pill house. There's a bunch of people just like that. They did killings and Be my guest. oh god. Di dalam basement terlihat sangat gelap dan mengerikan. Lalu Kim pun memandu Daniel and the gang ke ruang otopsi. Akan tetapi anehnya mereka melihat seonggok tangga misterius ke bawah tanah yang seharusnya tidak ada di rumah sakit tersebut, Lur. Dan di sana penuh dengan kabut tebal. Perlahan-lahan mereka pun turun dan menemukan sebuah ruangan beserta diagram aneh di tengah-tengahnya. Vincent menjelaskan jika dia juga menemukan diagram yang sama di rumah yang dia datangi di awal film, di mana ada beberapa orang yang sedang dioperasi untuk berubah menjadi monster. Sebelumnya Simon telah ditusuk oleh salah satu anggota sekte dan begitu markasnya ditemukan, mereka berdua pun akhirnya membantai orang-orang di sana karena dianggap sangat berbahaya, Lur. Setelah itu mereka memasuki pintu berlambang segitiga hitam dan terdapat banyak sisa-sisa tubuh manusia. Juga ada banyak mayat seperti monster. Ngerinya mayat-mayat di sana mulai bergerak dan mengincar Daniel and the gang. Di lain sisi Vincent dipengaruhi suara
suara aneh dan dia pun pergi begitu saja, sedangkan James mati dibunuh monster. Sementara itu Allison baru tersadar dari pingsannya dan dia berada di ruang otopsi. Lalu Richard mengatakan jika dia mampu mengoperasi mereka yang sudah mati agar dapat hidup selamanya, dan Richard melakukan ini semua karena rasa sedih saat kehilangan putrinya yaitu Sarah. Ternyata Richard telah memasukkan sisa-sisa tubuh Sarah ke perut Allison demi melahirkannya kembali ke dunia. Dan something truly. Get these things off of me! Shut the f up! We need you with us. We're in hell. Where are you going? Wait, goddammit! karena kondisi Maggie semakin parah, Kim yang panik pun berusaha membantu kelahirannya dengan cara sesar sambil nyontek caranya di buku kedokteran. Do something! You have to! Why did she finally die? He's a great man. I'm lucky to carry his child. Ternyata Maggie adalah anggota sekte. Bayi yang dikandungnya adalah anak dari Richard, dan Maggie juga membunuh kakeknya Ben dengan sadis. Setelah itu Maggie OTW ke Richard dan Kim sudah dikepung pengikut segitiga hitam yang sudah masuk ke dalam rumah sakit, dan Kim pun mengganjal pintu RS dengan kapak. Di lain sisi Simon sedang mengejar Vincent yang masih terhipnotis oleh suatu energi misterius. Lalu ruangan di sekeliling mereka tiba-tiba berubah menjadi rumah Vincent yang terdapat foto keluarga mereka, yaitu Simon, Vincent, serta anak istrinya. Tiba-tiba Vincent menyerang Simon dan Simon terpaksa melawan ayahnya sendiri dengan suar. Lalu ketika Simon menodongnya dengan shotgun, sontak ruangan pun kembali normal karena mereka berdua sudah terbebas dari energi misterius. Stay here. I wasn't there. You should have protected them. This is your fault. This is your fault. Stay here. Sementara itu Daniel akhirnya tiba di ruang otopsi dan bertemu Allison yang perutnya sudah membesar. Namun ternyata Daniel sedang terhipnotis oleh Richard, dan ketika Daniel sudah tersadar, dia pun sangat terkejut saat melihat Allison sudah benar-benar menjadi monster dengan banyak tentakel yang menjulur kemana-mana lur. Dengan sangat terpaksa Daniel pun menghantam Allison berkali-kali dengan kapak hingga dia terbunuh. Right here. Look at me. It's okay. I know your secret. The night Allison lost your child. Isn't she beautiful? Setelah itu Daniel tersadar di ruangan gelap dengan lambang segitiga di tembok serta beberapa mayat yang tertutup kain putih. Lalu terdengar suara Richard yang bertanya apa yang terlihat di ruangan tersebut. Daniel pun menjawab bahwa dia menyaksikan sesosok monster yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Lalu Richard menjelaskan bahwa dia mengoperasi orang-orang menjadi zombie untuk menentang aturan Tuhan tentang kematian, karena Richard ingin umat manusia bisa hidup kekal selamanya. Maka dari itu, agar mendiang putrinya Sarah bisa hidup kembali, Richard pun ingin membunuh Daniel sebagai tumbal. Dan Maggie tiba-tiba muncul menusuk punggung Daniel hingga dia tersungkur. Setelah itu terlihat sosok Richard yang sudah berubah total lur, dan dia mendorong segitiga di tembok dengan komat kamit membaca mantra untuk membuka gerbang ke dimensi lain bernama The Void. Bisa kita simpulkan bahwa Richard adalah pemimpin dari sekte sesat tersebut, dan mereka menyembah suatu entitas aneh yang berada di The Void. Lalu Richard menyentuh kepala Maggie agar jiwa Sarah bisa masuk ke janin yang dikandungnya. Dan Come. Let her come to
Maggie pun langsung tewas saat monster Sarah lahir dari perutnya. Setelah itu Vincent dan Simon datang yang langsung menembaki Sarah dengan shotgun. Namun sayang Vincent tertusuk tentakel Sarah dan dia segera menuangkan alkohol ke seluruh tubuhnya sekaligus ke Sarah. Sesuai permintaan dari Vincent, dengan sangat terpaksa Simon pun melemparkan suar ke ayahnya yang langsung membakar Vincent juga Sarah. Simon berhasil selamat dan buru-buru kabur dari sana. Sementara Daniel yang masih hidup melempar kapaknya hingga menancap di Richard. Akan tetapi Richard sama sekali tidak terluka dan mengatakan jika Allison sedang menunggunya di alam lain. Namun untuk bisa ke sana, Richard harus mengikhlaskan segalanya, termasuk niat balas dendam kepada Richard. Sampai akhirnya Daniel mendorong Richard masuk ke dalam void bersamanya, sedangkan Simon kabur dari kejaran Sarah yang ternyata masih hidup. Sampai akhirnya I can see it all. The infinite I can give Allison to. That's what you want, is Dengan berpindahnya Richard ke The Void, ruangan di sekitar Simon pun terus menyusut. Namun dia masih bisa kabur dan menyelamatkan diri balik ke rumah sakit karena ternyata tempat tadi adalah alam lain lur. Sedangkan Kim juga berhasil selamat. Di lain sisi Daniel dan Allison yang berada di dimensi The Void melihat piramid yang begitu besar. Dengan kata lain Daniel telah mengorbankan dirinya dengan masuk ke The Void dan berhasil menyelamatkan dunia manusia. Karena jika rencana Richard berhasil, maka kemungkinan sektenya akan terus berkembang hingga seluruh manusia menjadi zombie seperti keinginannya dan entitas misterius itu akan menguasai dunia. Buyar, ending yang tidak disangka-sangka lur, karena sekte tersebut ada hubungannya dengan alam lain dan suatu entitas ya kan. Jadi pesan moral dari film ini adalah ibadah yang benar, yang lurus sesuai ajaran agama, tapi juga logiskan otak kalian lur, agar tidak mudah terhasut atau fanatik dengan oknum-oknum tokoh agama yang bisa bertindak seenaknya dengan mengatasnamakan keberkahan. Assalamualaikum.